Bismillahirrohmanirrohim. Saat ini kita akan menelusuri dan mempelajari tentang Ronda, yaitu sebuah kota yang terletak di Provinsi Malaga, Spanyol. Kota ini terletak 100 km di barat kota Malaga yang berada di dalam Komunitas Otonom Andalusia. Populasinya saat ini sekitar 35.000 jiwa. Ronda dilewati jalan bebas hambatan dan jalur kereta api dari Algeciras dan dari Cordoba. Tidak hanya cantik dan indah, kota Ronda di Spanyol juga romantis. Mengunjunginya serasa berada di dalam dua nuansa, berada di alam kota, juga suasana desa. Rumah penduduknya bak bertengger di atas tebing dengan ngarai curam nan indah di bawahnya. Ngarai indah yang membelah kota menjadi dua menjadi sumber inspirasi bagi para pecinta seni yang mewujudkan karya besarnya dari kota ini. Semua jejak sejarahnya masih terjaga hingga kini. Kini, Ronda menjadi salah satu situs kota yang dilindungi. Ronda, sebuah kota yang indah yang menyimpan banyak sejarah di wilayah Provinsi Malaga, Spanyol. Terletak di dataran tinggi pegunungan Andalusia, sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Hanya berjarak 105 km bagian barat kota Malaga dan 1 jam berkendaraan dari resort indah pantai Costa del Sol. Ronda masuk ke dalam Komunitas Otonom Andalusia. Bangunannya hampir sebagian besar berwarna putih, seakan bertengger di tepi jurang yang dikelilingi perbukitan. Karenanya Ronda juga sering disebut sebagai kota putih, dihiasi dengan banyak pohon jeruk, cemara endemik Spanyol, dan kebun zaitun. Keseluruhannya menampilkan pemandangan kota yang indah dipandang. Rangkaian tebing batu besar curam yang kaki-kakinya seakan mencengkeram dasar bumi sedalam lebih dari 100 meter, membelah dua buah kota di kedua sisinya. Sementara tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu halus berupa pohon-pohon perdu yang mampu bertahan dan tumbuh di tebing batu yang curam. Beberapa nampak menutupi permukaan tebing, sementara yang lain tumbuh di antara dua batu yang seakan terbelah permukaannya. Sebuah bangunan jembatan menghubungi dua kota yang terpisah tersebut. Kaki-kakinya mengguncang erat tebing dengan cengkeramannya yang hebat. Dua kaki yang berbatasan dengan kedua sisi kota seakan menjadi pengikat, sementara dua kaki yang lain mengguncang dasar ngarai sejauh 120 meter dari titik terdalam. Tiga buah langkungan tapal kuda ciri arsitektur gaya Moor menjadi rongga antara bangunan jembatan dengan ngarai di bawahnya. Dua dalam posisi sejajar di kiri kanan dengan ukuran yang tidak panjang, dan satu yang terbesar berada di tengah dalam posisi sedikit ke bawah dengan kaki yang panjang. Bentuknya menjulang di bagian bawah sehingga di tengah sampai bagian bawah ada dua langkungan tapal kuda yang menjadi fondasi utama jembatan. Di bawah jembatan dibangun beberapa ruangan yang meninggalkan catatan kelam sejarah.
karena diduga digunakan sebagai tempat tawanan perang dan ruang penyiksaan. Namun kini telah dijadikan ruang pameran tentang konstruksi jembatan tersebut. Inilah jembatan Puente Nuevo yang menghubungkan kota tua Mur dan kota baru El Mercadillo. Jembatan baru hanya sebuah penyebutan semata. Jembatan baru ini sudah berusia 230 tahun, yang proses pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 1751, memakan waktu hingga 42 tahun. Puente Nuevo bukanlah satu-satunya jembatan yang menghubungi di kota di Ronda. Hanya saja karena fondasi jembatan dibangun pada masa Romawi dan dibangun kembali pada periode Arab, yang bila berada di sisinya, kita akan menyaksikan keindahan ngarai dan bangunan sejarah yang berbeda. Menyusuri setiap sudut kota Ronda sama halnya dengan menyusuri salah satu kota tertua di Spanyol yang dihuni untuk kali pertama oleh bangsa Celtic. Mereka menyebut kota ini sebagai Araunda pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Fenisia mendirikan pemukiman di dekatnya yang disebut dengan Asinipo atau Ronda la Villa, Ronda Tua. Dilanjutkan dengan Romawi dipimpin oleh Scipio Africanus yang membangun pos yang dibentengi dalam perang kedua dengan bangsa Fenisia. Wilayah ini diberi gelar kota oleh Julius Caesar, dan pada abad ke-5 Masehi, orang Suebi yang berasal dari Jerman sekarang yang dipimpin oleh Regilla menguasainya. Seabad berikutnya ditaklukkan kembali oleh Kekaisaran Romawi Timur. Ronda adalah kampung halaman Abbas Ibnu Firnas, seorang pakar muslim yang banyak menguasai ilmu pengetahuan. Ia seorang penemu, insinyur, penerbang, ahli kimia, dokter, penyair, dan musisi Andalusia. Setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba, Ronda menjadi ibu kota kerajaan kecil di bawah Banu Ifron dari suku Berber di Afrika Utara yang dikenal dengan Taifa Ronda. Dalam periode ini, Ronda memperoleh banyak warisan arsitektur Muslim. Pada tahun 1485, dominasi Islam di Ronda berakhir seiring ditaklukkannya oleh Marquis of Cádiz dalam pengembangan kota secara singkat. Kemudian bangunan kota diperbaharui atau disesuaikan dengan peran Kristen, dan di tempat yang baru juga dibangun bangunan lain seperti Mercadillo dan San Francisco. Setelah semenanjung Liberia Grande ditaklukkan, penguasa Spanyol memperlakukan penindasan, pengusiran, pembunuhan, dan pemaksaan pindah agama, dan juga penggunaan atribut Muslim dalam hampir semua aspek kehidupan. Sebagian mereka terpaksa berpindah agama demi menjaga nyawa, harta, dan keluarganya dengan diam-diam tetap menjalankan syariat Islam, dan mereka disebut dengan Moriscos. Penindasan sistematis telah memaksa kaum muslimin untuk mencari perlindungan dengan mengungsi ke daerah pegunungan Andalusia Selatan, dan Ronda adalah salah satunya. Ronda sejatinya tempat pertahanan muslim dalam mempertahankan keyakinan dan miliknya. Disinilah basis perjuangan gerilya mereka yang semua perbuatan mereka mengilhami seniman. Kota ini menjadi pusat majelis Ronda pada tahun 1918, di mana bendera, lambang, dan lagu Andalusia dirancang. Ronda selain cantik juga unik. Kota ini
seakan memadukan perkotaan modern dengan pedesaan secara alami. Bila kita berjalan ke segala arah, maka dalam 20 menit kita akan mendapati diri kita seakan berada di pedesaan. Suasana pedesaan khas Eropa tentunya akan semakin kita lihat, semakin dalam kita menyelusurinya.